Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara kode etik profesi bidan serta kode etik psikologi. Yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ramadan Iqbal Asegaf. Yang kedua ada Akbar Muhammad Zaki Beina. Yang ketiga ada Kusnawati Anamila. Dan yang keempat ada Fadlur Rahman. Pada persamaan dan perbedaan antara kode etik profesi bidan serta kode etik psikologi sendiri, yaitu dari definisi kode etiknya. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi, baik selama menjalankan tugas profesinya maupun dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Untuk kode etik bidan sendiri yaitu suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan juga eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian pada profesinya. Untuk itu, dalam mengacu pada kode etik sendiri, pada kode etik profesi bidan secara internasional melalui ECM, yaitu yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya di Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Lanjut dengan tujuan yakni menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, melindungi masyarakat penerima pelayanan, meningkatkan pengabdian para anggota serta meningkatkan kualitas pelayanan profesi. Kemudian, prinsip kode etik. Yang pertama, menghargai hak dan martabat manusia. Yang kedua, memperbaiki status diri sendiri dengan dasar bila menghargai orang lain akan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan. Dalam kode etik kebidanan terdiri dari 9 bab dan 35 pasal. Awal bab atau bab pertama berisi tentang ketentuan umum, yakni etika, etika bidan, kode etik bidan, pelayanan, kebidanan, dan MPEB. Yang pertama, etika. Etika adalah ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Etika bidan adalah pedoman tingkah laku atau perilaku bidan yang baik dan benar, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan prinsip moral profesi bidan. Ketiga, kode etik bidan adalah seperangkat norma yang disepakati oleh organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI untuk melaksanakan tugas profesi. Keempat, pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan untuk mencapai kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita yang optimal. Yang terakhir, yang kelima, MPEB atau singkatan dari Majelis Pertimbangan Etik Bidan, merupakan majelis independen IBI, Ikatan Bidan Indonesia, yang berfungsi menegakkan kedisiplinan anggotanya dalam penerapan kode etik profesi bidan dalam mewujudkan akuntabilitas profesi sesuai nilai profesionalisme dan keluhuran profesi.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya dalam bab 2, yakni mengenai kewajiban umum bidan di Indonesia. Di sini dari pasal 1 sampai pasal ke-9. Kemudian di bab 3 menjelaskan tentang kewajiban bidan terhadap klien. Di sini ada pasal 10 sampai pasal ke-15. Kemudian di bab 4 ada penjelasan mengenai kewajiban bidan terhadap tugasnya. Di sini ada pasal 16 sampai pasal ke-20. Kemudian bab 5 dijelaskan mengenai kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Di sini ada pasal ke-21. Kemudian bab 6 di sini ada kewajiban bidan terhadap profesi. Terdiri dari pasal ke-22 sampai ke pasal ke-25. Kemudian bab 7 menjelaskan mengenai kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Di sini terdiri dari pasal ke-26 sampai pasal ke-29. Kemudian bab 8 menjelaskan tentang kewajiban bidan terhadap pemerintahan, bangsa dan tanah air. Di sini terdapat pasal ke-30 dan ke-31 dalam kode etik bidan. Itu diantaranya yang pertama ada mencakup hubungan bidan dengan klien, kedua mencakup pasal ke-32 sampai ketiga mencakup tanggung jawab profesi, keempat peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, hubungan bidan dan klien itu mencakup memberikan informed choice klien memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Terus mencakup memberdayakan perempuan, memprioritaskan kebutuhan perempuan, kemudian menghormati harkat dan martabat manusia, kemudian bekerja sama dengan manusia dan saling menghargai. Kemudian poin kedua mengenai praktek kebidanan itu mencakup praktek berdasarkan bukti, kemudian menghargai keragaman budaya, mengubah praktek yang merugikan, kemudian memberikan pelayanan yang aman sesuai standar dan tidak melakukan diskriminatif. Kemudian mencakup akuntabilitas klien untuk memutuskan, memberikan pelayanan yang holistik. Kemudian ada mencakup promosi kesehatan sebagai role model. Kemudian poin yang ketiga, tanggung jawab profesi. Di sini mencakup menjaga kerahasiaan klien, mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan akuntabel, kemudian menghapuskan pelanggaran HAM, mengembangkan kebijakan kesehatan yang mempromosikan kebutuhan, kemudian menghargai diri sendiri dan nilai-nilai profesi. Nah, di poin keempat mengenai peningkatan pengetahuan dan keterampilan, di sini tuh mencakup kegiatan melakukan penelitian, mengembangkan pengetahuan atau berbagi pengetahuan, kemudian juga mencakup partisipasi dalam pendidikan bidan formal dan informal. Persamaan kode etik psikologi dan kode etik kebidanan. Yang pertama, sama-sama suatu perangkat dengan nilai ataupun moral yang disepakati oleh organisasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana profesi yang bersangkutan dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Nah, kode etik psikologi ini di bawah naungan HIMSI dan kode etik bidan ini di bawah naungan MPIB. Lalu yang kedua, sama-sama memberikan layanan jasa kesehatan dalam rangka menolong individu ataupun kelompok. Yang ketiga, sama-sama menjalankan tugasnya dengan mendahulukan dan mementingkan klien ataupun pasien. Nah, yang keempat, sama-sama menekankan untuk bertanggung jawab secara penuh dengan penuh kejujuran dalam melaksanakan pelayanan profesinya. Yang kelima, dalam prakteknya sama-sama memperhatikan faktor budaya yang ada. Lalu yang keenam, dalam prakteknya juga sama-sama harus menjaga rahasia hasil rekam medis dari klien. Lalu yang ketujuh, dalam prakteknya sama-sama harus sesuai dalam disiplin ilmunya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan,
sama-sama meningkatkan kualitas diri dalam profesinya. Lalu di slide terakhir, perbedaan kode etik psikologi dan kode etik kebidanan. Yang pertama, dalam kode etik psikologi lebih banyak kode etiknya daripada kode etik bidan. Lalu yang kedua, dalam kode etik psikologi juga terdapat pasal tentang biaya, namun dalam kode etik bidan tidak ada. Yang ketiga, dalam kode etik bidan dicantumkan mengenai kode etik terhadap diri bidan, namun dalam kode etik psikologi tidak dicantumkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, dalam kode etik psikologi dijelaskan mengenai kode etik asesmen, namun dalam kode etik bidan tidak dicantumkan.